Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkotunajia dari kelas 12 TKJ 1 absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai konfigurasi load balancing, distance, dan failover, serta routing mark. Yang pertama yaitu load balancing. Seperti yang sudah diketahui, load balancing merupakan suatu metode untuk membagi trafik kita menjadi dua atau lebih jalur. Pembagian trafik ini dilakukan secara seimbang. Tujuannya yaitu agar trafik kita dapat berjalan secara optimal. Kemudian bandwidth yang kita peroleh dari ISP dapat dimaksimalkan, serta untuk menghindari overload dari salah satu jalur yang kita punya. Nah, untuk topologinya sendiri seperti ini. Di sini kita butuh 3 router, 3 PC, dan 3 kabelan. Nah, kita mulai saja konfigurasinya. Pada router 1, masuk ke menu IP, lalu DHCP client, kemudian klik tambah. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1, lalu masuk ke IP, address, lalu kita klik tambah. Pada address kita isikan 192.168.11.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu kemudian klik apply dan OK. Klik tambah lagi, lalu address-nya kita isikan 11.11.11.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 3. Lalu setelah itu kita masuk ke IP, DHCP server, kemudian ke DHCP setup, dan lalu kita interface-nya pilih Ether 2. Tambahkan juga untuk Ether 3. Kemudian kita masuk ke IP, firewall, lalu kita masuk ke NAT role. Pada general kita isi chain-nya SR chain NAT, lalu interface-nya Ether 1. Kemudian action-nya kita isikan masquerade. Kemudian lanjut ke queues. Nah, di simple queues ini kita isikan nama ISP1. Namanya ISP1. Kemudian targetnya kita isikan Ether 3. Lalu max limitnya kita isikan 10 MB. Klik apply dan OK. Nah, lanjut ke router 2, kita masuk ke wireless. Pada WiFi interface kita enablekan WLAN 1. Kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. Lalu kita masuk ke scan. Lalu klik start. Nah, di sini kita pilih SSID kita. Lalu apply dan OK. Selanjutnya kita masuk ke security profile. Nah, di sini WPA pre-share key-nya kita isikan password SSID kita, hotspot kita. Lalu klik apply dan OK. Nah, masuk lagi ke WiFi interface, klik 2 kali pada WLAN. Security profile-nya kita isikan profile 1, lalu klik apply dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat udah ada huruf R-nya ya di sebelah kiri. Lanjut ke IP, masuk ke DHCP client. Untuk interface-nya kita pilih WLAN 1. Setelah itu masuk ke IP, address, klik tambah. Nah, pada address kita isikan 192.168.12.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian klik apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk address-nya 12.12.12.1. Interface-nya kita pilih Ether 3, kemudian klik apply dan OK.
masuk lagi ke DHCP server, terus ke DHCP setup. Nah, untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Tambahkan juga untuk Ether 3-nya, sama seperti waktu router 1. Selanjutnya kita masuk ke IP, firewall, lalu NAT. Pada general, chain-nya kita isikan SRC NAT, kemudian out interface-nya kita pilih WLAN 1, dan action-nya seperti biasa kita isi masquerade. Nah, masuk lagi ke queues. Dari simbol queues kita klik tambah. Untuk name-nya kita isikan ISP2. Targetnya kita pilih Ether 3. Max limitnya kita isikan masing-masing 5 MB. Lanjut ke router X, kita masuk ke IP, kemudian address. Untuk yang pertama kita isikan dengan 192.168.13.1. Pilih Ether 2. Kemudian klik apply dan OK. Kemudian tambahkan lagi dengan address 12.12.12.2/24. Interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian klik apply dan OK. Tambahkan lagi dengan address 11.11.11.2/24. Interface-nya kita pilih Ether 4. Masuk lagi ke IP, kemudian kita masuk ke DHCP server. Nah, di DHCP setup ini kita tambahkan untuk Ether 2. Kemudian tambahkan lagi untuk Ether 3. Lalu tambahkan juga untuk Ether 4. Setelah itu kita masuk ke IP, firewall, kita masuk ke NAT. Pada general kita isikan chain-nya SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih Ether 3. Untuk action-nya kita isi masquerade. Kemudian klik apply dan OK. Buat lagi, tambahkan lagi NAT-nya di general, chain-nya SRC NAT. Lalu out interface-nya kita isikan Ether 4. Dan action-nya kita pilih masquerade lagi. Lalu kita masuk ke IP, lalu masuk ke routes. Nah, di sini kita klik tambah. Untuk DST address-nya biarkan saja 0.0. Lalu kemudian tambahkan gateway-nya yaitu 11.11.11.1. Tambahkan juga 12.12.12.1. Kemudian klik apply dan OK. Nah, ini udah terhubung. Untuk pengujiannya, pertama kita putuskan dulu sambungan ke yang tersambung dari router X ke router 2. Lalu masuk ke command prompt. Nah, di command prompt ini kita ketikkan perintah threshold 8.8.8.8. Lalu klik enter. Dan di sini kita bisa lihat dapatnya 11.11.11.1 yang merupakan IP dari router 1. Nah, kemudian sambungkan lagi sambungan antara router X dengan router 2. Lalu putuskan sambungan dari router satunya. Lalu kemudian ketikkan lagi perintah threshold 8.8.8.8.
Nah, di sini udah terhubung ke IP yang 12.12.12.1. Berarti konfigurasi load balancing-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan distance dan failover. Untuk topologinya masih sama dengan topologi pada load balancing. Konfigurasi awalnya juga masih sama dengan konfigurasi pada load balancing. Bedanya terletak pada roots-nya. Untuk distance dan failover, di sini kita masuk ke IP, kemudian masuk ke roots, lalu klik tambah. Pada DST address kita biarkan saja 0.0.0.0. Kemudian gateway-nya kita isi dengan 11.11.11.1, kemudian klik apply dan OK. Nah, lalu kita tambahkan lagi dengan gateway 12.12.12.1, kemudian klik apply dan OK. Nah, di sini kita ubah distance dari root yang aktif, yaitu dari 1 menjadi 2, kemudian klik apply dan OK. Lalu akan otomatis terhubung dengan root dengan distance yang paling kecil. Nah, untuk konfigurasi failover, di sini kita klik pada root dengan root yang aktif, kemudian pada check gateway-nya kita isikan dengan ping. Untuk yang terakhir, kita konfigurasikan routing mark. Lagi-lagi, topologinya masih sama dengan topologi yang tadi. Kemudian, konfigurasinya juga sama dengan yang tadi. Di sini kita hanya tinggal menambahkan firewall mangle. Nah, kita masuk ke IP, firewall, lalu masuk ke mangle. Pada general, chain-nya kita isikan pre-routing, kemudian protokolnya kita isikan ICMP, lalu in interface-nya kita isikan Ether 2. Kemudian masuk ke action-nya kita isikan mark routing. Kemudian pada new routing mark kita isikan ICMP_root. Lalu klik apply dan OK. Kemudian masuk ke queues, pada simple queues kita klik tambah. Untuk name-nya kita isikan Q1, targetnya kita pilih Ether 4. Untuk max limitnya kita di sini kasih 3 MB, kemudian klik apply dan OK. Lalu kemudian kita masuk lagi ke IP, kemudian kembali ke roots. Nah, di sini kita klik 2 kali pada root yang dengan distance 2. Lalu pada routing mark-nya kita isikan ICMP root. Kemudian klik apply dan OK. Nah, di sini udah aktif semua. Nah, untuk pengujiannya kita coba masuk ke command prompt. Lalu kemudian kita ketikkan perintah tracer 8.8.8.8. Nah, untuk di sini tersambung ke IP 12.12.12.1, yaitu IP dari Ether 3 yang terhubung dengan router 2. Lalu kemudian kita buat pengujian juga pada speed test. Tadi pada queues kita udah bikin queues dengan target Ether 4 dengan max limit 3 MB. Kita coba di speed test-nya. Nah, bisa kita lihat di sini kecepatan download dan uploadnya tidak lebih dari 3 MB. Artinya konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Sekian saja tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.